Seperti yang selalu saya ulang-ulang, seseorang itu disebut nasabah. Memang nggak ada Pak, fakultas nasab, profesor nasab nggak ada. Tapi setidaknya kalau dia itu adalah nasabah, dia itu memang dikenal sebagai nasabah dan punya kitab nasab. Ini contohnya, ini adalah Sayyid Anas bin Ya'qub Al-Qutbi Al-Hasani, dikenal sebagai Nakib Sadatul Ashraf di Madinah. Ada kitab nasab karyanya Pak. Ini salah satu contohnya ya. Al-Usul fi Durriyatil Bid'ati Al-Battul. Lalu di dalam kitab ini kita bisa melihat wawasan dan pengetahuan orang itu tentang nasab. Itu Pak, ulama nasab begitu. Ini sederhana sekali. Dan kebetulan di sini ya, kalau Anda baca Sadah Ba'alawi di sini, saya bacakan di halaman 130 apa 120 itu. Amma Ahmad bin Isa ya, falahu aqabun katsiratun minhum Abu Ja'far Muhammad bin Roy ya, kemudian wa Ali bin Romalah wal Husain, kemudian akibuhu binai sabur, wa Abdullah yu'rafu bi Ubaidillah, akibuhu bi Hadramaut. Coba perhatikan pujiannya Pak. Fahdhun kabirun yu'rafuna bisadah Ali Ba'alawi. Fahdhun itu tingkatan nasab yang kelima. Yang pertama Sya'bun, kedua Qabilah, ketiga Imaroh, keempat Batnun, kelima Fahlun, lalu ada keenam, ketujuh dan seterusnya ya. Jadi istilah pongkol nasab atau terminal nasab gitu ya. Ini adalah pongkol nasab yang besar, yu'rafuna, yang dikenal. Bisada Ali Ba'alawi wahum qabilatun azimatun. Mereka adalah sebuah kabilah yang mulia. Kemudian hazu, di mana mereka itu mencapai ya, menembuslah atau mencapai ala syuhrati wal istifadati ya, kepada kemasyhuran dan ketersebaran ya, mundzul kidami, sejak dulu ya, bintisabihim ila ahlil bait, tentang bernasabnya mereka kepada ahlul bait. Ini komentar ulama nasab. Bandingkan dengan yang Ba'alawi batilun bil ijma' insyaallah, batilun sambil tertawa cengisan begitu. Kamu pilih yang mana? Nah betul kalau Naat ternyata mengundang yang ini sebetulnya, yaitu Sayyid Anas bin Ya'qub ya Al-Qutbi. Begitu Pak. Maka benar apa yang selalu saya bilang, kamu tidak akan pernah menemukan ada kitab nasab ditulis oleh ulama nasab yang isinya membatalkan nasabnya Ba'alawi, kecuali kitabnya ulama nasab dari Kresek. Nggak akan pernah ketemu di kitab manapun selain kitabnya Al-Mujaddid Ki Haji Imaduddin itu. Di dunia ini, jadi itu satu-satunya Pak. Kalau kita runut, Syarif Audah Al-Akili menyatakan Ba'alawi batal di dalam tulisan versi blogspot, atau oke lah versi situs atau website, tidak dalam bentuk kitab. Begitu juga apalagi Dr. Sayyid Yasin Al-Kalidari, itu copy paste tulisannya At-Turbani persis ditulis di blogspot. Nggak pernah kita akan temukan ada kitab nasab ditulis oleh Sayyid Yasin Al-Kalidari, kitab nasab ditulis oleh Syarif Audah Al-Akili. Nggak pernah Pak. Jadi ya ngeser-ngeser di status Facebooknya, ngebatalin nasabnya Sada Jailani, di website apa di blogspot, tulisan-tulisan di situ. Tidak pernah dalam bentuk kitab. Kalau kamu cari kitab yang membatalkan nasab Ba'alawi, ketemunya kitabnya Syekh Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu satu-satunya di dunia. Nggak akan pernah nemu lagi.
Kalau kamu baca kitab nasab yang lain dari kalangan ulama yang sudah wafat atau yang masih hidup, ya semua bicara nasab Ba'alawi itu adalah muntasib ilan Nabi. Kalau nggak percaya, ya coba aja cari-cari baca kitabnya ulama. Baca kitabnya Ibnu Hajar, baca kitabnya As-Sakhawi, baca kitabnya Az-Zabidi Asy-Syarji, baca kitabnya Murtadha Az-Zabidi, An-Nabhani, Ibnul Muhib, Al-Muhaqqiqun, dan puluhan kitab-kitab tentang nasab ditulis oleh ulama Nun Ba'alawi yang memention ittisolnya nasabnya Ba'alawi melalui Ubaidillah ke Ahmad. Jadi satu kitab karya ulama Kresek dibanding semua kitab ulama, kamu masih pilih yang ini, yaitu bebas ya, bebas. Jadi jangan ngarep kamu akan ketemu dengan ulama nasab, dikenal sebagai ulama nasab, ada karyanya dalam masalah nasab, ada kitab nasabnya, lalu isinya Ba'alawi batal. Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Ketemunya tulisan tercecer di internet. Apa sih bedanya tulisan tercecer di internet dengan kitab? Kitab itu, Pak, sudah diteliti baru dicetak. Di situ ada tahqiqnya, di situ ada yang berkomentar, itu namanya kitab. Ya. Kalau tulisan di internet, apalagi di situs pribadi, bentuknya blogspot lagi, itu sama dengan kamu nge-share status di WA, nge-share status di Facebook, nulis di blogspot pribadi, gitu Pak. Yang baca ya kamu, yang neliti ya kamu, yang memverifikasi ya kamu juga, gitu ya. Jadi saya hanya ingin mempertegas bahwa yang diundang oleh Naat yang ini, yang memang punya kitab nasab. Maka bagaimana cara mengimbangi agar tidak terjadi sebuah duel tarkam melawan kejuaraan dunia? Ya cari itu Sayyid Wahid Wasim itu, mana kitab nasabnya. Nggak apa-apa dia tukang jualan kopi juga, tukang jualan kurma juga, jualan itu Pak. Kalau sesuai dengan standar syariat, bai'un mabrurun namanya itu atyabul amali atau atyabul kasabi. Jadi Rasul ketika ditanya apa itu kasab terbaik, amalur rajuli biyadihi wal bai'ul mabrur. Jadi orang bekerja itu adalah kasab terbaik Pak. Bekerja dengan kita bergerak dengan tangan itu bergerak. Ya baik melayani toko. Apalagi kalau pelayan, jangan-jangan yang punya kan, pelayan sekaligus yang punya, dia jual double itu. Jual beli mabrur ada di situ. Melayani juga, kerja di situ, double itu. Nggak ada masalah Pak. Nggak celah ulama punya profesi apapun itu, nggak ada celah. Ulama-ulama zaman dulu itu banyak juga profesi selain dia sebagai ulama, nggak ada masalah. Yang penting ulama itu aja dulu. Kalau ulama nggak ahli, nggak diikuti hanya karena sama, iya. Kan kadang sering saya punya narasi-narasi yang kamu tidak temukan saya pembuktian secara ilmu. Saya bilang ulama nasab punya kitab nasab, ya. Kan tidak semua saya bedah. Nah ini ada salah satunya. Kalau Ibrahim bin Mansur jelas kitabnya dipakai oleh Ki Haji Imaduddin. Terus kemudian kalau misalnya Sayyid Ibrahim Al-Khalili jelas Al-Muqaddimah dipakai oleh Ki Imaduddin kitabnya. Apalagi Ayatullah Sayyid Mahdi Rojai jelas ya kitabnya dibaca oleh Ki Haji Imaduddin, kan begitu. Ini juga makanya standar lah, standar ulama nasab begitu. Itu tracking paling mudah Pak ya, tracking paling mudah gitu ya, paling gampang kita bisa memahami. Kok ada orang dijadikan rujukan ucapannya tentang nasab, padahal kita nggak pernah tahu menahu orang ini kapasitasnya apa dalam masalah nasab. Dicari karyanya nggak ada. Nah kalau kamu mempertanyakan itu ke saya siapa? Jangan-jangan saya tukang cilok? Ya nggak ada masalah Pak. Toh saya nggak bicara apa yang saya pikirkan, saya bacakan. Ini contohnya. Coba misalnya Sayyid Wasim itu baca kitab. Menurut kitab ini kan enak Pak. Jadi sama-sama bicara opini, itu kita sama-sama nggak pakar, sama-sama asbun. Tapi kalau bicara ilmu, walaupun bukan pakar, kalau ada pendasarannya dia bacakan kitab, berarti kan nakil saja Pak. Saya menukil saja toh.
bukan pembicaraan saya itu. Ya nggak ada masalah, jangankan saya masih orang, kamu dengerin radio juga asal di situ dibacakan kitab. Ya. Berarti bukan masalah radionya yang menjadi sumbernya, tapi yang dibaca itu, Pak. Ini standar orang berpikir begitu. Ya, jadi nggak, katanya kita harus ikut orang yang jelas. Radio kan nggak jelas ya, bukan radionya blok, tapi itu isinya apa di radio itu, kaset itu atau YouTube itu, atau ini nggak ada suara. Saya kan bacakan kitabnya ini. Jadi fahdun itu di bawahnya batnun ya. Jadi ada sya'bun, ada qabilah, ada imaroh, ada batnun, ada fahdun ya. Itu istilah kalau gampangnya itu terminal nas.